BTTH Kaisar Api, episode 215. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suan Santian adalah tanah yang cukup subur. Di tanah ini, banyak sekte kuat telah terbentuk, dan sekte-sekte ini juga telah melahirkan pahlawan dari segala penjuru dengan upaya dari generasi ke generasi. Di antara semuanya, acara yang paling akbar dalam keseluruhan 3 hari Suantian adalah kompetisi sekte. Kompetisi sekte, seperti namanya, adalah kemakmuran bersama semua kekuatan besar di 3 hari Suantian. Para pemenang kompetisi sekte mendapatkan hadiah yang sangat besar. Konon, setiap kali memenangkan kompetisi sekte, mereka menjadi batu loncatan untuk menjadi dosian di masa depan, sehingga menarik banyak sekali pembangkit tenaga listrik Suantian. Besok, kompetisi sekte akan dimulai. Kenapa anak ini, Xiaoyan, tidak kembali? Suara kesal Fentian bergema di kediaman Fentian di Paviliun Fenxiang. Dalam kompetisi sekte ini, saya khawatir variabel terbesar di seluruh paviliun dupa terbakar mereka adalah Xiaoyan. Aku bilang, Pak Tua Fentian, bagaimana denganmu? Anak itu tidak bersumpah bahwa dia akan memenangkan kejuaraan, dia pasti akan kembali. Tidak ada gunanya bagimu terburu-buru sekarang, Yanci di samping tertawa. Bajingan, tentu saja kau tidak mengerti cara menjadi pedagang yang lepas tangan. Aku sedang memikirkan seluruh sekte. Xiaoyan adalah orang terkuat saat ini. Dengan kehadirannya, aku bisa tenang dalam kompetisi sekte ini. Tanpa kepemimpinannya, aku khawatir kali ini murid-murid Fenxiangge kita akan menderita kekalahan telak lagi. Kita tidak mampu lagi menanggung kerugian sebesar itu. Jika dia tidak kembali besok, maka dalam kompetisi sekte ini, kita akan absen dari Paviliun Fenxiang, kata Fentian. Kamu gila, tempat di mana sekte ini berkompetisi punya peluang besar, biarkan sekte lain yang mendapatkannya. Tanya Yanci tak percaya. Selama kompetisi sekte, keluarga kerajaan Xuanling pasti akan membunuh kita seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi jika kita tidak siap, aku pasti tidak akan membiarkan murid-murid kita mengambil risiko. Harganya terlalu tinggi, kata Fentian sambil mengingat beberapa kenangan buruk. Jangan khawatir, aku juga optimis dengan si kecil ini. Aku yakin dia akan kembali tepat waktu. Yanci tersenyum. Kalau begitu, aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Ngomong-ngomong, bagaimana lukamu? Tanya Fentian tanpa lupa. Hampir sembuh, tidak ada masalah besar. Yanci tersenyum, tetapi sampai sekarang, tidak ada yang menyadari noda darah samar di belakang Yanci. Bagus. Fentian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ngomong-ngomong, apakah arai pembakaran surga masih di tanganmu? Yanci tiba-tiba bertanya setelah beberapa saat. Kenapa kau bertanya seperti itu? Fentian langsung menyadari ada yang tidak beres dengan Yanci ketika ditanya oleh Yanci. Formasi Fentian sebanding dengan formasi pembangkit tenaga listrik tingkat dosian, dan dapat dianggap sebagai harta karun di dasar kotak Fentian. Yanci belum pernah menanyakannya sebelumnya. Tidak apa-apa, tanyakan saja. Setelah Yanci selesai berbicara, keduanya pun terdiam. Tempat lain, mengapa kakak belum kembali? Xiaoyi bertanya dengan sedikit khawatir dalam hatinya. Seharusnya segera kembali, kan? Dan Mu Feng tidak mengerti mengapa Xiaoyan belum kembali. Tong, dong, dong. Saat itu, pintu Wu Suju diketuk. Siapa itu? Xiaoyi bangkit dan bergegas membuka pintu. Mu Yingying. Xiaoyi membuka pintu, terkejut. Namun, dengan mengandalkan kekuatan Xiaoyi, dia menemukan bahwa kekuatan Mu Yingying belum pernah terjadi sebelumnya pada tahap awal Seven Star Dodi. Meskipun Xiaoyi tahu bahwa Mu Yingying adalah api suci, kecepatan dia naik level membuat lidahnya berkedut. Di mana Xiaoyan? Mu Yingying meliriknya dengan santai, dan dia bisa melihat bahwa kepribadiannya sedikit berubah sejak Yanci kembali. Kakak pergi keluar untuk mengurus sesuatu dan belum kembali, kata Xiaoyi tanpa daya. Besok, kompetisi sekte akan dimulai. Kalau begitu aku akan kembali besok. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Aneh sekali, kata Xiaoyi perlahan, lalu berhenti bicara. Bum bum bum, dan di sini, Fentianyu di atas Paviliun Fenxiang tiba-tiba menjadi gelisah. Kemudian cahaya menyilaukan menyambar langsung, dan 8 sosok muncul dalam sekejap. Aku kembali. Xiaoyan menatap tempat yang familiar ini dan langsung tertawa. Sedikit-sedikit, pada saat ini, napas ketujuh orang di Istana Surgawi tidak terlalu bagus, jadi mereka terbatuk. Ayo kita ke paviliun dulu. Setelah selesai berbicara, kakak senior terkemuka,
Mu Tianyuan, membawa semua orang pergi. Apa? Keluarga kerajaan Xuanling benar-benar mengirim orang untuk mengepung dan membunuhmu. Di kediaman Fentian, 7 orang dari Istana Surgawi berbicara dengan jelas, sementara Yan Qi dan Xiao Yan duduk diam di samping mereka. Kepala Paviliun, aku tidak tahu kenapa rumor itu bocor. Saat kami menjaga pintu masuk ke dunia hantu, kami diselundupkan oleh Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, bersama seorang pria kuat, dan kami dalam bahaya. Jika adik muda Xiao Yan tidak muncul di akhir, aku khawatir kami, kata Mu Tianyuan. Apa yang terjadi pada anggota keluarga kerajaan Xuanling pada akhirnya? Setelah jeda sejenak, Fentian bertanya. 2 naga serigala berkepala serigala di tahap awal Do di bintang 8, dan pangeran ketiga, Xuanmu, semuanya telah mati. Yang berubah menjadi abu. Saat itu, Xiao Yan berdiri dan berkata, apakah kamu mati? Fentian tidak terlalu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lagi pula, kedua kekuatan itu telah lama berselisih. Anak baik, ini sungguh menghangatkan hati. Xuanmu itu memang pintar. Banyak sekali tokoh berpengaruh di paviliun Fenxiang kita yang jatuh ke dalam konspirasi dan tipu dayanya. Sungguh mengharukan. Fentian tertawa. Bunuh pangeran terpenting Raja Xuanling, Qi Haoran juga jatuh ke tangan Xiao Yan sebelum menambahkan, aku khawatir Raja Xuanling tidak akan menyerah, kata Yan Qi dengan sedikit khawatir. Turun dan istirahatlah. Aturan khusus kompetisi sekte akan diumumkan besok, kata Fentian sambil tersenyum. Ya, setelah mendengar kata-kata itu, banyak pria kuat mengangguk, lalu turun untuk beristirahat. Pada saat ini, di keluarga kerajaan Xuanling yang jauh, mata Raja Xuanling menyusut tajam, dan pikiran gila tiba-tiba muncul. Anak Xiao Yan, menipu orang itu keterlaluan. Kali ini, kau akan mati, kata Raja Xuanling dengan ekspresi muram. Jelas, dari noda darah di tubuh Yan Qi, kau samar-samar mendengar percakapan mereka. Ayo, beritahu aku orang-orang yang berkompetisi di sekte itu. Xiao Yan ini, dengan mayatnya yang hancur berkeping-keping saat ini, hanya bisa meredakan kebencian di hatiku. Raja Xuanling meraung. Raja Xuanling, apa kau gila? Pada saat ini, jejak aura iblis darah tiba-tiba muncul di tubuh Raja Xuanling dan berkata, aku tidak gila. Putra-putra dan murid-murid buruh dan kapitalis telah dibunuh oleh binatang sialan ini, dan aku harus membalas dendam ini. Kata Raja Xuanling dingin. Kau, Gorevin ragu-ragu saat Raja Xuanling mengatakannya. Kau juga harus mengirim kekuatan lain dari Gorevinmu ke tempat sekte itu bertanding. Dunia hantu, sekte super, ras jahat asing. Kompetisi sekte kali ini akan sangat meriah, darah manusia sebanyak ini seharusnya sudah cukup untukmu, kata Raja Xuanling sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita bertarung di kompetisi sekte. Setelah Gorevin selesai berbicara, dia pun tertawa jahat. Keesokan harinya, saat matahari bersinar di tanah Xuantianshan, akan terdengar sorak-sorai di daratan. Karena hari ini adalah waktunya kompetisi sekte dimulai. Rumah dupa, paviliun dupa bakar hari ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu, paviliun dupa bakar relatif sepi hampir sepanjang waktu, karena sebelum kompetisi resmi sekte, banyak murid mengabdikan diri untuk berkultivasi, demi meraih prestasi besar dalam kompetisi sekte. Namun, hari ini sangat ramai, tidak ada alasan lain, karena hari ini adalah hari dimulainya kompetisi sekte. Apakah akhirnya saatnya untuk memulai? Wuzu tetap di dalam, Xiao Yan dan Yi Mufeng berdiri berdampingan, perlahan-lahan memandangi sosok-sosok yang gelisah di paviliun, tidak dapat menahan diri untuk berkata. Melihat paviliun dupa terbakar yang begitu meriah, mereka bertiga pun ikut kenyang dengan biji-bijian. Masih ada waktu sebelum acara dimulai. Ayo kita ke aula utama dulu. Mufeng memang pintar, dia sudah menanyakan hal-hal ini, lalu berkata. Pertemuan, Xiao Yi bertanya-tanya. Kompetisi Zongmen, ini bukan pertarungan tunggal. Lokasi kompetisi sekte ini sangat aneh. Jadi kompetisi sekte ini merupakan konfrontasi antar kekuatan baru di seluruh sekte, jelas Mufeng. Begitulah, kata Xiao Yi. Ayo pergi. Xiao Yan dan Xiao Yi saling memandang, lalu mengikuti. Saat ini, di bawah Burning Heaven Territory dari Burning Incense Pavilion, ribuan murid sudah menunggu dengan hikmat di sini. Di antara ribuan pengikut, hanya ada setengah peluang untuk dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Hari ini adalah hari dimulainya kompetisi sekte. Setelah ketua paviliun mengumumkan peraturan, banyak dari mereka akan pergi ke tempat berlangsungnya kompetisi sekte. Haha, sungguh meriah. Fentian dan Yan Qi perlahan melangkahkan kaki di Burning Heaven Territory. Melihat para murid besar di aula utama di bawah Burning Heaven Territory, mereka tak kuasa menahan tawa. Sungguh barisan yang tirani, sungguh sekte super.
Xiaoyan dan rombongannya perlahan muncul, lalu menatap ribuan murid, dan tak kuasa menahan rasa terkejut. Para murid ini tersusun rapi, dan aura mereka masing-masing sangat kuat. Yang terlemah memiliki kekuatan Kaisar Do Bintang 5, dan bahkan banyak murid telah mencapai kekuatan Kaisar Do Bintang 6. Inilah tulang punggung sejati sebuah sekte. Xiaoyan mendongak dan menemukan beberapa sosok yang familiar. Di antara mereka, penyihir kecil di aula bawah dan beberapa kakak laki-laki di aula bawah juga berada di barisan terdepan. Di sisi lain, Mu Yingying dan Qinxin relatif mandiri. Masing-masing berdiri di satu sisi. Haha, anak-anak kecil, kali ini kompetisi sekte dimulai lagi. Fentian menatap murid-murid tiran di bawah langit dan berkata sambil tersenyum. Perkuat sekte saya, perkuat sekte saya, perkuat sekteku. Suara lantang terdengar dari para murid di aula utama. Master Pavilion, saya ingin tahu apa aturan kompetisi sekte ini. Tak lama kemudian, sosok King Lao, wakil kepala kuil Tiandian, perlahan muncul, lalu bertanya dengan hormat. Aturan kompetisi sekte cukup konservatif. Untuk mencegah kebocoran, lokasi dan aturan masing-masing sekte akan diubah, tetapi tidak akan terlalu besar. Tidak tahu, aturan kompetisi sekte kali ini tampaknya ditentukan ulang oleh orang-orang Xuanmeng, yang berbeda dari sebelumnya, kata Fentian sambil menggelengkan kepala. Xuanmeng, Yan Qi pun ikut berpikir ketika mendengar kata-kata itu. Yang disebut Xuanmeng ini secara alami adalah kekuatan yang disatukan oleh sekte-sekte Super Xuan Tiantian, dan secara khusus digunakan untuk merumuskan aturan dan mengawasi, tetapi Paviliun Dupa Terbakar tidak terdaftar karena keluarga Medusa. Tepat ketika para petinggi Paviliun Fenxiang sedang berbicara di wilayah Fentian, seekor burung pipit emas terbang perlahan. Burung pipit emas itu diselimuti cahaya keemasan, dan ada setumpuk surat di sudut mulutnya. Bukankah ini akan datang? Mu Suzi tertawa ketika melihatnya. Burung emas ini adalah teknik yang selalu digunakan Xuanmeng. Aneh, aturan kompetisi sekte kali ini sepertinya berbeda dari sebelumnya. Fentian perlahan mengeluarkan surat itu dari sudut mulut Jin Kui, membukanya perlahan, dan membacanya dengan saksama. Master Pavilion, apa yang kau katakan? King Lao, Xiong Yuan, dan Mu Suzi tidak mengerti dan menjadi bingung. Lihat sendiri, setelah berbicara, Fentian melemparkan benda itu ke arah mereka bertiga sendirian. Dasar bajingan, ini pasti rencana jahat keluarga kerajaan Xuanling yang sengaja dilancarkan untuk mencelakai kita, geram lelaki tua itu tepat setelah membacanya. Di atas huruf ini, jelas berarti mengubah aturan. Dulu, peraturan kompetisi sekte hanya diperuntukkan bagi para ahli generasi baru yang kuat untuk ikut serta, tetapi kali ini, bahkan para ahli sebelumnya pun dapat ikut serta. 7 orang di Istana Surgawi tidak diragukan lagi telah berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir, jadi menurut aturan sebelumnya, kali ini, secara alami tidak mungkin untuk berpartisipasi. Perlu diketahui bahwa saat ini, yang terlemah dari 7 orang di Istana Surgawi telah mencapai tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, sementara di generasi baru Paviliun Fenxiang, orang-orang terkuat baru mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 7. Apakah Anda pernah berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Perbedaannya, menurut aturan, setiap pengikut kompetisi sekte hanya dapat berpartisipasi 1 kali dalam hidupnya, tetapi aturan saat ini adalah mereka yang berpartisipasi terakhir kali juga dapat berpartisipasi. Hal ini membuat orang tua maupun muda sangat marah. Perlu diketahui bahwa luka pada ke-7 orang di Istana Surgawi saat ini belum sepenuhnya pulih. Membiarkan mereka berpartisipasi dalam kompetisi sekte sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Ini, Xiong Yuan dan Mu Suzi tidak mengerti mengapa King Lao begitu marah pada awalnya, tetapi setelah membaca surat itu, mereka merasa lega. Kali ini, ujiannya akan berlangsung di Sungai Darah. Fentian melirik ke arah kerumunan, lalu suaranya yang lantang perlahan terdengar. Sungai Darah. Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa membayangkan di mana kompetisi sekte akan diadakan kali ini. Di Sungai Darah, Xiaoyan tentu saja pernah mendengarnya di sini. Benua roh misterius di dunia manusia dan benua Sungai Darah di dunia hantu saling terhubung, dan akumulasi dendam selama bertahun-tahun secara alami telah menciptakan musuh bebuyutan Xuan Tiantian dan benua Sungai Darah, dan Sungai Darah inilah yang menjadi Xuan Tiantian dan benua Sungai Darah. Benua Sungai Darah adalah wilayah terkuat tempat hantu dan monster bertarung. Setelah bertahun-tahun bertarung, jejak mayat sudah terlihat di mana-mana, bahkan karena hantu, jejaknya menjadi sangat kabur. Namun, banyak orang kuat yang telah jatuh ke dalamnya di Xuan Santian. Jika Anda memasukinya, jika beruntung, Anda akan mendapatkan warisan atau relik dari orang kuat dan berubah menjadi Seon sungguhan. Karena Sungai Darah itu dekat dengan benua Sungai Darah di dunia hantu,
dan telah terkontaminasi oleh hantu. Sekarang keadaannya sangat mirip dengan dunia hantu, jadi semuanya berhati-hatilah. Dan sungai darah kini terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan pertama memiliki faktor risiko yang relatif rendah, tetapi lapisan kedua penuh bahaya dan tidak dapat dimasuki tanpa kekuatan Kaisar Do Bintang 7. Selain itu, murid-murid berprestasi yang berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya juga akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte ini. Kekuatan mereka, yang terlemah, lebih kuat darimu, kata Ventian penuh arti, dan suaranya penuh kewaspadaan. Apa? Mereka yang berpartisipasi terakhir kali juga akan berpartisipasi. Setelah Ventian selesai berbicara, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Apa? Apakah orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali juga akan berpartisipasi? Ling Xuan membuka matanya yang besar dan berair dengan jenaka dan berkata dengan tidak percaya. Sebagai putri dari Master Aula Istana Bumi, Ling Xuan tentu saja mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang biasa. Di antara para tokoh terkemuka yang ikut serta dalam kompetisi sekte terakhir kali, 7 orang dari Istana Surgawi ada di antara mereka. Saat itu, Paviliun Fenxiang mengandalkan kepemimpinan kakak senior Yintong untuk melewati semua rintangan, dan akhirnya mencapai final, tetapi dikalahkan di kaki keluarga kerajaan Xuanling, dan bahkan kakak senior Yintong sepenuhnya terdampar di sungai darah. Adapun alasannya, sejauh ini belum diketahui. Saat itu, Paviliun Fenxiang mengirimkan 400 murid. Di antara mereka, kekuatan kakak senior Yintong mencapai tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dan di antara murid-murid Paviliun Fenxiang lainnya, bahkan ada beberapa Kaisar Do Bintang 7 yang kuat, yang terlemah dari pembangkit tenaga listrik lainnya juga merupakan Kaisar Do Bintang 6. Bahkan dengan barisan yang begitu besar, hanya 7 orang yang kembali pada akhirnya. Adapun murid-murid lainnya, mereka semua tetap berada di sungai darah. Tidak diketahui rahasia apa yang ada di sana, tetapi Ventian mengetahuinya, yang semuanya jelas tidak dapat dipisahkan dari keluarga kerajaan Xuanling. Dan ketujuh orang yang kembali kali ini, karena mereka kembali dari kompetisi sekte, tampaknya mereka memiliki hutang budi. Sekalipun mereka berlatih keras dan akhirnya bergabung dengan kuil surga, kekuatan mereka tetap tidak mampu menembus Do di bintang 8. Dari 400 saudara dan saudari senior, hanya 7 yang masih hidup, dan semua tokoh penting lainnya telah jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xuanling. Harga yang begitu mahal tentu saja mengejutkan. Tuan, kalau begitu, mari kita bertarung kali ini. Karena kita punya kesempatan ini, apa yang kita katakan adalah untuk membalaskan dendam kakak senior Yintong dan banyak kakak senior yang telah meninggal. Kalau tidak, bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku akan tetap hidup gelisah, kata Yu perlahan saat ini. Meskipun luka ketujuh orang di Istana Surgawi belum sembuh, mereka juga datang langsung ke aula utama. Lagi pula, kompetisi sekte selalu menjadi beban di hati mereka. Jangan khawatir, mari kita lihat apa maksud para pemimpin aula. Mu Tianyuan tentu saja tahu apa yang dipikirkan saudara-saudaranya dan menghiburnya. Mengapa Mu Tianyuan tidak ingin pergi lagi dan membunuh iblis-iblis itu, tetapi kekuatannya sendiri di tangan iblis-iblis itu seperti kekuatan untuk mengikat ayam, sangat tidak berarti. Master Paviliun, apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Tanya King Lao. Kalau memang tidak berhasil, lebih baik kita abstain saja. Ventian melirik ketujuh orang Mu Tianyuan dan mendapati luka di tubuh mereka jelas-jelas tidak baik, lalu berkata dengan suara yang hanya bisa didengar beberapa orang. Aduh, mendengar itu, semua orang mendesah dalam hati. Jika ini adalah pertarungan antar generasi baru, mereka bisa mengandalkan Xiao Yan untuk memiliki kekuatan bertarung, dan mereka bisa yakin bahwa Xiao Yan akan membawa Paviliun Fenxiang ke sekte tersebut untuk diuji. Tetapi jika murid berprestasi sebelumnya juga berpartisipasi, saya khawatir itu akan merepotkan. Anda harus tahu bahwa murid terbaik dari keluarga kerajaan Xuanling pada waktu itu telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7. Kaisar Do Bintang, dan sekarang ketujuh orang di paviliun pembakaran dupa mereka terluka parah, dan saya khawatir mereka tidak akan mampu menghadapinya. Sekalipun mereka tidak terluka, orang terkuat hanyalah Kaisar Do Bintang 7 yang sempurna, dan masih ada jalan panjang sebelum Kaisar Do Bintang 8. Setelah Ventian selesai menjelaskan peraturan, tiba-tiba terjadi keheningan di aula utama. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kepala Paviliun, jangan lupakan aku. Pada saat ini, tawa riang terdengar dari aula utama, lalu berjalan menuju Ventian Yu. Dan aku, kata suara lain, Mu Tianyuan, Xiao Yan. Apa yang kalian lakukan? Mu Suzi menatap mereka berdua dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Master Paviliun, masalah ini sudah berakhir, jadi mari kita bertarung sekali lagi. Entahlah, karena berbagai intuisi,
Tapi aku selalu merasa adik junior ini bisa membawa kita meraih kemenangan di pavilion pembakaran dupa kali ini. Mu Tianyuan menatap Xiao Yan dan berkata. Mengikuti kata-kata Mu Tianyuan, Fen Tian dan Yan Qi, dua bos pavilion Fenxiang, sedikit mengalihkan pandangan mereka, lalu berhenti berbicara. Kalau begitu, biarkan mereka bertarung dengan baik. Sementara Fen Tian dan Yan Qi sedang berpikir, Ling Mengsheng dan Zhu Jin perlahan muncul dan berkata. Kamu yakin? Tanya Fen Tian. Jika ada 7 orang di Istana Surgawi, aku cukup yakin mereka akan pulih dalam waktu singkat. Lagi pula, aku seorang alkemis. Namun, aku masih membutuhkan beberapa informasi tentang murid terakhir yang luar biasa dari keluarga kerajaan Xuanling, kata Xiao Yan. Jika memang begitu, maka aku akan mempercayaimu sekali saja. Kau anak kecil yang menciptakan keajaiban, kata Fen Tian sambil tersenyum. Terserah aku, dalam kompetisi sekte pavilion Fenxiang kami, lawan terbesarnya adalah keluarga kerajaan Xuanling. Karena kedua kekuatan ini telah lama berselisih, ini adalah langkah yang pasti untuk memulai. Murid generasi baru keluarga kerajaan Xuanling kali ini, saudara kedua Qi Haoran dan Qi Haoqing, kau membunuh salah satu dari mereka, dan yang lainnya tentu saja akan gagal. Namun, para murid dari keluarga kerajaan Xuanling sebelumnya harus ekstra hati-hati, kata Mu Tianyuan dengan waspada. Saya tidak tahu ada berapa jumlahnya. Tanya Xiao Yan. Keluarga kerajaan Xuanling ada di 4 surga, kata Fen Tian tiba-tiba. 4 surga, kata Xiao Yan dengan bingung. Keempat orang ini mungkin adalah murid paling luar biasa dari keluarga kerajaan Xuanling. Sekarang, mereka berempat. 2 di antaranya berada di level Kaisar Do Bintang 7, dan 1 lagi telah mencapai level Kaisar Do Bintang 8, kata Mu Tianyuan dengan cemas. Jelas, orang-orang ini meninggalkannya dengan kenangan yang tak terlupakan. Mana ada 1 orang lagi. Xiao Yan melihat bahwa kekuatan keempat orang ini sungguh luar biasa, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ada orang lain, bos dari 4 surga. Do di Bintang 8 yang sesungguhnya di masa-masa awal. Dikabarkan bahwa dia pernah membunuh seorang Kaisar Do Bintang 8 tingkat menengah yang sesungguhnya, dan bahkan bertarung melawan seorang tetua Kaisar Do Bintang 8 tingkat akhir dari keluarga kerajaan mereka. Dan dalam kompetisi sekte terakhir, aku hanya menerima 1 pukulan darinya. Terluka parah, Mu Tianyuan mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan berkata tanpa daya di matanya. 4 kongregasi surgawi keluarga kerajaan Xuanling. Aku mendapatkannya. Kali ini, mari kita hitung kebencian baru dan kebencian lama bersama-sama. Gumam Xiao Yan dalam hatinya, suaranya penuh percaya diri. Oke, punya ambisi. Karena itu masalahnya, maka aku umumkan bahwa kompetisi sekte ini akan dipimpin oleh 7 orang dari Istana Surgawi, dengan Xiao Yan sebagai pemain utama. Apakah kau keberatan? Suara Agung Fen Tian bergema perlahan. Tidak, semuanya sesuai dengan pengaturan Master Pavilion. Pada saat ini, para murid Pavilion Fenxiang menunjukkan kualitas yang sangat tinggi dan berkata serempak. Dan Fen Tian menatap murid-murid di aula utama, dan langsung merasakan butiran-butiran dan butiran-butiran lain di dalam hatinya, dan tak dapat menahan diri untuk tidak memiliki jejak kenangan yang tak sedap dipandang. Pada saat ini, Xiao Yan juga dengan gugup bertukar informasi dengan kakak seniornya Mu Tianyuan, dan semuanya begitu teratur. Apakah mereka sudah diserahkan? Setelah beberapa saat, Fen Tian bertanya pada Mu Tianyuan dan Xiao Yan. Hampir sampai, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan juga setuju dengan Fen Tian yang menyerahkan komando tim kepada Mu Tianyuan. Lagi pula, Xiao Yan suka bertarung sendirian, jadi jika dia memimpin begitu banyak orang, dia pasti akan sedikit kewalahan. Dalam pertukaran tadi, Xiao Yan juga memahami beberapa informasi tentang 4 kongregasi surgawi keluarga kerajaan Xuanling. Kalau begitu, ayo turun. Kamu juga harus pergi, kata Fen Tian. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung menuju ke aula utama dan menatap Fen Tian. Kali ini di kompetisi sekte, aku tidak ingin mendapatkan peringkat yang bagus. Aku hanya berharap sebanyak yang kalian datangi hari ini, sebanyak yang akan kembali. Apakah kamu mengerti? Fen Tian mengubah napasnya sekarang dan berkata dengan kaget. Dimengerti. Para murid di aula utama bersiul pelan. Di luar pavilion dupa terbakar, dunia luar sangat kacau, tapi jangan lupakan satu hal, yang bisa kau andalkan dan percayai adalah saudara-saudara senior di sisimu. Kali ini, akan dipimpin oleh Yan Qi, Zhu Jin, Xiong Yuan, dan Mu Suzi. Semoga perjalanan kalian lancar. Aku di pavilion, menunggu kembalinya para pangeran yang berjaya. Suara Fen Tian yang penuh semangat terdengar perlahan. Terima kasih, Master Pavilion. Sebuah suara agung terdengar. Ayo pergi,
kata Ventian, dan dengan lambaian tangannya, sebuah lorong ruang angkasa muncul di depan para murid. Master Pavilion, kali ini kita pasti akan bersenang-senang. Sujin dan Yanchi saling berpandangan dan melangkah langsung ke lorong ruang angkasa. Dan 400 murid lainnya, bagaikan aliran air, memasuki saluran ruang angkasa dengan tertib. Di antara mereka, ada 7 orang dari Istana Langit, 4 orang dari Istana Bumi, serta Xiaoyan dan yang lainnya. Kali ini, entah berhasil atau gagal, inilah saatnya untuk pertarungan hidup dan mati dengan keluarga kerajaan Xuanling. Luluskan pesananku. Seluruh pavilion berada di bawah darurat militer, kata Ventian kepada para murid yang tidak terpilih. Begitu ia selesai berbicara, pavilion Fenxiang dijaga ketat. Keluarga kerajaan Xuanling. Baginda, sepertinya ada beberapa aturan untuk kompetisi sekte kali ini. Di istana, Wenzi tampak bingung, lalu segera berkata, ini harus mendapat manfaat dari Xuanmeng. Lagi pula, rakyat kita tidak sia-sia, kata Raja Xuanling sambil tersenyum. 4 langit. Raja Xuanling melirik ke 4 pria lain yang berada di istana dengan aura menakutkan, lalu berbicara perlahan. Rajaku, aura keempat pria itu sangat tajam, namun mereka berkata dengan hormat kepada Raja Xuanling. Kali ini dalam kompetisi sekte, orang-orang di pavilion dupa terbakar akan ditembak mati. Ingat, Xiaoyan dari Istana Manusia telah membunuh keluarga kerajaanku Xuanmu, dan bahkan Qi Haoran. Kali ini, terlepas dari hidup atau matinya, dia harus dieksekusi. Dengan cara apapun, kata Raja Xuanling dengan kesal. Sesuai perintah. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan 4 hari itu tentu saja mengangguk diam-diam. Selain itu, soal Yintong, pergilah kali ini dan urus pemakamannya. Jangan sampai ketahuan oleh orang-orang di pavilion pembakaran dupa. Dan 7 orang dari Istana Surgawi yang beruntung tidak mati terakhir kali, juga terbunuh kali ini, kata Raja Xuanling sambil tersenyum. Tetapi Baginda, apakah ini akan membuat pavilion Fenxiang marah, jika Ventian ada di sini sekali saja, kata Wenzi. Jangan khawatir, asal dia berani datang, ini kuburan mereka. Raja Xuanling mengatakan sesuatu yang aneh. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung berhenti berbicara. Pertemuan 4 hari, dengan 500 murid, ayo berangkat, kata Raja Xuanling, lalu keempat pria kuat itu langsung berdiri dan berjalan keluar menuju istana. Di luar istana, di lapangan latihan yang luas, sekitar 500 pria kekar berdiri perlahan, dan ekspresi serius mereka menunjukkan keyakinan mereka untuk menang. Kali ini, Qintian dan Ye Mo akan memimpin tim. Kuharap kau menang, suara agung Raja Xuanling terdengar. Kita harus menang, kita harus menang. Seru para murid perlahan. Suara mereka penuh kegilaan, tetapi tak seorang pun menyadari bahwa mereka semua selalu berwajah merah, dan wajah-wajah merah itu bagaikan setan. Pergi. Pada saat ini, Qintian berdiri di udara dan melambaikan tangan perlahan ke arah kehampaan di depannya. Tiba-tiba, sebuah saluran ruang angkasa raksasa muncul, dan kemudian banyak pria kuat melangkah langsung ke dalamnya. Tetapi saat ini, Qintian dan Ye Mo juga penuh dengan darah jahat, dan yang lebih aneh lagi adalah kekuatan keduanya. Qintian awalnya adalah puncak Dodi, tetapi sekarang setelah ia memiliki darah, kekuatannya telah mencapai tahap awal Do Immortal One Star. Dan kekuatan Ye Mo juga telah mencapai tingkat setengah abadi. Seorang petarung abadi bintang 1 dan seorang setengah abadi memimpin tim, sungguh pertarungan yang hebat. Ayo pergi, Pavilion Fenxiang, kali ini, tak seorang pun dari kalian akan bisa kabur. Keempat orang itu melirik ke arah Pavilion Fenxiang, dan sudut mulut mereka sedikit bergerak, jelas-jelas memikirkan makanan lezat. Dan sekte-sekte super lainnya pun tengah berkembang pesat, dan mereka semua mengirimkan murid-murid yang unggul di sektenya ke tempat sekte tersebut berkompetisi. Yang mulia, mereka sudah pergi, kata Wenzi setelah melihat keempat orang itu pergi. Bersiap, aku sudah memberi mereka informasi tentang api suci di Sungai Darah, dan dengan benda itu di dalam tubuh, api suci pasti akan berada di dalam kantong. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memburu Ratu Medusa. Hanya kekuatan darahnya yang dapat menekan api suci dan membiarkanku menelannya. Perintah itu kemudian secara diam-diam menyerang keluarga Medusa untuk memburu dan membunuh Ratu Medusa. Kali ini, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku, dan aku tak percaya aku tak bisa mempertahankannya. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, leluhur keluarga kerajaan Xuanling tiba-tiba muncul di sampingnya. Ya, Wenzi mendengar kata-kata itu, tentu saja dia tahu keseriusan masalah ini, dan segera turun untuk bersiap. Kali ini, jika aku menang, aku akan mengusir semua kekuatan Gorevin. Jika aku gagal, itu hanya akan menjadi titik tanpa penebusan. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, ia memejamkan mata dan merenung.
Di Gunung Yinsan yang terpencil, tempat Solomon berada, dua tamu tak diundang perlahan muncul di sini. Keluarga kerajaan Xuanling pasti penuh rahasia. Sang patriark mengirimku ke sini, aku tidak tahu apa yang terjadi. Di sebuah kuil yang sangat sederhana dan hancur, kedua sosok itu perlahan mulai berbicara. Aku punya firasat bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan melakukan pergerakan besar baru-baru ini. Kita harus mengawasi mereka. Setelah kita mengumpulkan kekuatan jiwa yang cukup, kita bisa kembali ke klan. Orang yang berbicara adalah sosok dengan sosok yang hampa. Sosok ini mengesankan, saat ini dia adalah penanggung jawab umum klan jiwa di Xuantian Santian. Kau dan aku sama-sama petarung abadi bintang 1. Bahkan jika ada pergerakan di keluarga kerajaan Xuanling, aku khawatir kau dan aku tidak akan bisa lolos, kata sosok lain. Hei, iblis jiwa, kau tidak boleh berkata begitu. Aku selalu merasa bahwa keluarga kerajaan Xuanling berbeda dengan dunia hantu, jadi aku mengundangmu untuk duduk di sini. Ayo kita kembali ke base camp dulu. Setelah selesai berbicara, kepala klan jiwa menghilang ke Yinsan bersama iblis jiwa. Dua petarung abadi bintang 1 di klan jiwa ini tidak akan tahu bahwa mereka akan membawa bahaya langsung ke Xuan Santian. Suehejian terletak di area inti benua sungai darah dunia hantu dan benua Xuanling benua Do di Sifang. Tempat ini dulunya merupakan tempat pertempuran antara dunia hantu dan dunia manusia. Berkat pertempuran tak terhitung jumlahnya antara para ahli, tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang sangat menarik. Oleh karena itu, setiap kompetisi sekte tidak hanya diikuti oleh negara adikuasa di Xuantian 3 Days. Sekte dan beberapa sekte lemah akan berpartisipasi, bahkan beberapa orang tak dikenal pun akan berpartisipasi. Lagi pula, jika Anda cukup beruntung mendapatkan relik seorang senior, bisa dikatakan Anda akan menjadi naga dan melompat. Jadi, tidak peduli seberapa berbahayanya sungai darah, ia tetap tidak dapat menghentikan beberapa orang yang mencoba peruntungannya. Tidak jauh dari pintu masuk Suehejian, terdapat sebuah kota kecil bernama Kota Suehe. Ada beragam barang di sini. Tentu saja, barang-barang ini secara alami dicuri dari Suehejian tanpa mengetahui efek spesifiknya. Barang-barang ini dilelang. Ini adalah kaki depan Suehejian, kota Suehe. Xiaoyan dan rombongannya sangat besar, dan mereka datang ke sini tidak lama setelah memasuki lorong luar angkasa. Hei, ada banyak harta karun di kota Sungai Darah. Setelah kau menetap, kau bisa pergi dan melihat-lihat. Kau pasti tidak akan cukup beruntung untuk menemukan harta karun. Zhu Jin berdiri di tempat pertama, memperhatikan orang-orang perkasa di belakangnya. Seorang pria kuat berkata, Penatua Su, kapan kompetisi sekte ini akan dibuka? Qin Xin, yang berada di sampingnya, bertanya dengan cemas. Kompetisi sekte sudah dimulai, tetapi diperkirakan pintu masuknya akan dibuka sepenuhnya besok. Lagi pula, pintu masuk ini telah disegel dengan sangat kuat, dan tidak mungkin dibuka dengan kekuatan sekte yang kuat. Menunggu kedatangan sekte kuat lainnya, besok akan dibuka sepenuhnya, kata Zhu Jin perlahan. Ayo, masuk ke kota dulu. Ada salah satu markas kita di dalam. Setelah Zhu Jin selesai berbicara, ia memimpin sekelompok murid menuju kota Suehe. Meskipun kota Suehe adalah kota kecil di atasnya, wilayahnya sangat luas, saya khawatir mencakup hampir 1000 mil, dan Zhu Jin baru saja mendarat dan memimpin sekelompok murid menuju habitatnya. Tidak lama kemudian, Zhu Jin membawa tim besar ke sebuah rumah besar yang tenang, dan kemudian sebuah cahaya menyala di dalam. Murid Yuan Yang, aku melihat tetua Zhu. Tepat ketika cahaya mulai berkedip, seorang pria cerdik membuka gerbang rumah dan menyapa semua orang dengan senyuman. Sangat kuat, kekuatan orang ini, aku khawatir dia sudah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Xiaoyan menatap pria yang tersenyum di depannya, dan tak kuasa menahan rasa dingin. Ayo, atur agar para murid turun untuk beristirahat. Su Tua dan beberapa teman, silakan datang ke sini. Setelah Yuan yang selesai berbicara, ia berkata kepada 4 tetua yang dipimpin oleh tetua Zhu dan murid-murid elit Xiaoyan. Ayo pergi. Zhu Jin memimpin jalan. Su Tua, aku khawatir ada yang aneh dengan kompetisi sekte ini. Xuan yang segera membuka mulutnya saat dia bergegas ke aula. Karena saat ini, hanya Zhu Jin, Yan Qi, Xiong Yuan, dan Mu Suzi yang berdiri di sini. Selain 7 orang dari Istana Surgawi, Xiaoyan, Mu Feng, Yi Muying, Qin Xin, dan beberapa tokoh kuat dari Istana Bumi, mereka tidak dapat membuat perbedaan. Terus terang, yang ada di sini adalah tulang punggung pavilion Fenxiang saat ini. Semua orang di sini adalah murid-murid luar biasa dari kompetisi sekte ini, tapi itu tidak masalah. Zhu Jin melirik Yuan Yang, melihat bahwa dia hampir berbicara, dan segera berkata, Blood River telah berubah selama bertahun-tahun,
dan saya tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, menurut seseorang yang baru saja kembali. Sungai darah saat ini telah menjadi 2 bagian, kata Yuan yang serius. 2 bagian. Yan Qi langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Yan Qi sangat jelas tentang Suehejian. Sungai berdarah ini adalah tempat pertempuran antara dunia hantu dan pusat kekuatan dunia manusia. Dulu ada banyak pusat kekuatan dunia hantu yang berdosa dan pusat kekuatan manusia. Ada banyak harta dan warisan, tetapi energi hantunya juga sangat tinggi. Tebal, sungai darah terlalu dekat dengan benua sungai darah. Menurut dugaanku, ini mungkin ada hubungannya dengan dunia hantu. Dalam kompetisi sekte kali ini, kemungkinan besar para petinggi benua sungai darah di dunia hantu punya konspirasi, kata Yuan yang dengan sungguh-sungguh. Aku khawatir ini ada hubungannya dengan energi hantu. Zhu Jin pun mengangguk, dan kompetisi sekte ini, kali ini aturannya sangat aneh. Menurut penduduk Xuanmeng, lantai kedua sungai darah dibagi berdasarkan kekuatannya. Kekuatan Kaisar Do Bintang 7 hanya bisa mencapai lantai 2, dan murid yang kekuatannya lebih rendah dari Kaisar Do Bintang 7 tidak bisa mencapai lantai 2. Dan lantai 2 adalah tempat kakak senior Yintong terjatuh, kata Yuan Yang. Apa? Ini jelas konspirasi. Mendengar kata-kata Yan Qi, Wei Wei mengerti mengapa orang-orang Xuanmeng memutuskan bahwa para murid yang telah berpartisipasi dalam kompetisi sekte sebelumnya juga dapat berpartisipasi. Xuanmeng sekarang hampir diduduki oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi keputusan ini tentu saja ditujukan kepada kita. Zhu Jin tampaknya sudah lama mengetahuinya, dan sama sekali tidak terkejut. Kalau begitu, kami yang berada di atas Kaisar Do Bintang 7 adalah Xiao Yan dan Mu Yingying dari Aula Surgawi 7 dan Aula Manusia, totalnya 9 orang. Dan keluarga kerajaan Xuanling telah mencapai tingkat Kaisar Do Bintang 7 atau lebih tinggi, mungkin ada sebanyak 10 orang, belum lagi masih ada orang yang telah melangkah ke Kaisar Do Bintang 8, kata Zhu Jin sedikit. Su tua, jangan khawatir, kali ini, kita pasti akan berhasil. Apa yang hilang di masa lalu akan diambil kembali kali ini, kata kakak senior Mu Tianyuan dari Tiandian perlahan, suaranya dipenuhi rasa dingin, tampaknya menyadari keterkejutan ketiga putra kakak senior Yintong terhadap Zhu Lao. Ya, aku percaya padamu. Pengikut-pengikutku di paviliun pembakaran dupa jelas tidak ada yang tidak berguna. Selain itu, ada tekanan pada kekuatan Do di bintang 8 di lantai 2. Jadi, jika kau bertemu saudara Yintong, meskipun itu kerangka, kau harus membawanya kembali kepadaku. Mengerti, kata Zhu Jin. Ya, banyak murid secara alami tahu apa yang dimaksud ketiga putra Yintong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, dalam kompetisi sekte, personel lantai 2, 7 orang dari Istana Surgawi, Xiao Yan, dan 9 orang dari Mu Yingying, sebagian besar adalah kakak laki-laki Mu Tianyuan dari Istana Surgawi, dan Xiao Yan adalah pelengkapnya. Sedangkan untuk lantai pertama Sungai Darah, Qin Xin adalah yang utama, dan para murid Istana Bumi juga akan dibantu. Mereka akan memimpin murid-murid sekte lainnya untuk mengikuti ujian, Zhu Jin mengatur. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Zhu Lao. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak murid berbicara perlahan. Baiklah, ayo turun dan istirahat. Lagi pula, ada ikan di dalam darah, jadi kalau kau pergi ke daerah Taobao untuk berburu harta karun, kau harus berhati-hati. Setelah Zhu Jin selesai berbicara, ia langsung pergi beristirahat bersama Yan Qi. Ayo pergi juga, kompetisi sekte seharusnya dibuka penuh besok, kata Xiao Wei. Kenapa kamu tidak pergi ke daerah Taobao? Xiao Yi sepertinya tahu apa yang dipikirkan kakak tertuanya, Xiao Yan, dan langsung membuka mulutnya, suaranya penuh kegembiraan. Aku tidak bisa memintanya. Setelah berbicara, dia membawa Mu Feng, Xiao Yi, dan Mu Yingying menuju area Taobao di kota Suehe. Pada saat yang sama, di kota Sungai Darah ini, banyak pengikut sekte super juga perlahan berdatangan, mereka seperti elang, menunggu badai datang.